parkir Depo Mutikwa yang beralamat di Jalan Farmasi, Kelurahan Limbang. Sebentar lagi saya akan mewawancarai pemilik Depo Mutikwa. Let's go. Ini mewawancarai kakak untuk memenuhi UTS kewirausahaan kami. Silakan perkenalkan nama kakak. Nama Rani Punggi, umur 22 tahun. Untuk sementara berita yang biasa untuk pengurus di bagian Oke Kak Rani, pertama-tama mungkin kita akan mengucapkan ucapan terima kasih karena Kak Rani sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami dan mengizinkan kami untuk mewawancarai kakak. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, apa alasan kakak memilih usaha ini dibandingkan usaha-usaha lainnya? Kalau untuk pertanyaan pertama, kenapa memilih untuk usaha air galon? Sebenarnya kalau usaha ini sih bukan usaha yang pertama, karena sebenarnya kami punya usaha-usaha lain, cuman kebetulan pas dulu pernah ada cita-cita kalau waktu kan karena sering minum-minum air galon toh, jadi biasa sering lihat ini ada isi air galon ini, terus sering tanya-tanya, terus jadi pernah ada kepikiran untuk coba buka usaha air galon. Jadi sudah setelah itu ada modal sedikit, jadi kalau pas bisa buka air galon jadi bukalah air galon. Cuman ini bukan usaha salah satunya, ada usaha. Berikutnya, apa yang menjadi motivasi kakak memulai usaha ini? Untuk motivasi kenapa buka air galon, tentunya karena kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat, terus karena kebetulan juga kami yang tinggal di rumah semakin banyak dan biaya hidup semakin bertambah, makanya itu kami buka tambah kami memilih untuk buka lagi untuk usaha air galon supaya bisa untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu. Yang berikutnya, dengan siapa kakak menjalani usaha ini? Apakah sendiri atau dengan keluarga? Kalau untuk usaha ini usaha milik keluarga, jadi kami semua orang tua dengan anak-anak yang punya usaha. Berikutnya, berapa modal yang dikeluarkan kakak dan keluarga dalam memulai usaha ini? Kalau untuk modal sih yang lebih tahu sih sebenarnya orang tua, cuman yang pastinya tentu untuk modal yang pasti itu yang cukup lumayan karena harus beli mesinnya, alat-alat, terus ditambah lagi karena baru buka kan, jadi belum terlalu paham untuk pengeluaran yang bisa diminimalisir, jadi ya sudah pasti untuk modalnya ya gitulah. Yang berikut, apakah kakak memiliki karyawan dalam usaha ini? Kalau untuk karyawan sudah pasti ada. Kalau untuk karyawan yang jaga itu biasanya 1 orang saja untuk sementara ini, dan yang sebelumnya juga karyawannya. Dari kapan atau sudah berapa lama kakak memulai usaha ini? Untuk usaha galon ini sudah dari tahun 2019, jadi ya sudah 2 tahun. 2 tahun. Bagaimana sistem pelayanannya? Apakah bisa melalui telepon atau bisa antar ke rumah? Kalau untuk sistem pelayanan biasanya sistem pelayanan biasa kayak misalnya kalau orang datang isi galon ya baru kami layani. Kalau untuk telepon biasanya paling kalau dari keluarga, tapi kalau dari orang luar sih belum ada. Sedangkan kalau misalnya mau antar ke rumah pun belum bisa karena kami sendiri masih kekurangan untuk alat transportasi dengan jasa yang harus bawa alat transportasi untuk diantar ke rumah-rumah. Berapa harga per galon? Kalau untuk harga per galon kan kalau kebanyakan karena kami ini kalau galonnya kami ini kan air RO. Nah biasanya kan kalau air RO ini kan kebanyakan kalau di tukang itu 10.000, 7.000. Kalau kami biasanya kasih sama 5.000 biar lebih murah dan lebih terjangkau. Berapa angka penjualan atau berapa galon per hari yang dijual?
Kalau untuk galon per hari yang dijual, kalau sebelum COVID dan sebelum Seroja itu biasanya satu hari sekitar 30, itu paling banyak. Tapi kalau semenjak Seroja ditambah dengan COVID, jadi semakin menurun. Jadi sekitar satu hari itu bisa paling sedikit 8, paling banyak sekitar 12 atau 15. Itu sudah maksimal sudah. Cukup banyak. Apakah kendala atau masalah yang dialami untuk menghadapi customer misalnya atau masalah lain? Kalau untuk masalah sejauh ini, kalau menghadapi customer belum ada, puji Tuhan belum ada. Kalau selain customer, paling untuk di sistem pelayanan kalau untuk di bagian kami, misalnya kalau misalnya itu contohnya anak kerjanya yang datang terlambat atau mengatur keuangannya yang belum pas, ya bagian di dalam biasanya. Kalau customer belum ada masalah. Setelah melewati kendala atau masalah yang sudah terjadi, apakah solusi yang kakak terapkan? Apakah solusi sendiri yang kakak terapkan? Kalau untuk solusi, kalau masalahnya kalau misalnya ketepatan waktu, ya berarti harus lebih tegas lagi, harus dikasih ingat, harus datang jam sekian, harus buka jam sekian, harus tutup jam sekian, harus lebih tegas lagi. Bagaimana pandangan kakak tentang berbagai opini masyarakat yang mengatakan bahwa air isi ulang itu tidak sehat? Kalau pendapatnya saya sih terserah sih, maksudnya terserah orang mau bilang apa, itu kan pendapat orang kan masing-masing berbeda-beda. Pendapat kita belum tentu sesuai dengan pendapat orang lain. Kalau dari kami sih, kami tetap mengutamakan kebersihan. Jadi kalaupun misalnya punyanya kami tidak bersih, ya tidak mungkin sampai sekarang orang masih datang beli. Untuk yang terakhir, apa impian kakak ke depannya dengan usaha yang kakak jalan selama ini? Kedepannya kalau dari saya sih semoga usahanya semakin lancar, lebih banyak pelanggan, dan semoga bisa buka tambah